kena air tanah cuy. Waduh, kenapa tuh? Nabrak loh. Waduh, gila hujannya tambah lebat teman-teman. Kacau. Deras lagi, makin deras lagi. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Tepatnya kita berada di Hotel Grand Populer di Kota Makassar. Tepatnya di Jalan Sulawesi, deket banget sama Pantai Losari. Nah, kita udah tidur teman-teman. Udah nyenyak banget tidurnya, udah enak, badan udah segar kembali dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu kita room tour dulu untuk penginapan kita semalam. Di sini ada kasur teman-teman. Kami emang pilihnya yang twin, jadi dapat dua kiri dan kanan. Di sini udah ada lengkapi sama bantal, ada selimut, sama juga ada bantal dan selimut. Ini ada istri saya. Halo. Hai. Nah ini ada buat telepon, tapi saya nggak tahu ini berfungsi atau enggak, tapi kayaknya nggak dipakai juga. Ada lemari juga di bawahnya. Kesini ini ada TV, ada bangku, ada jendela juga, bisa dilihat keluar teman-teman. Dan untuk cuaca saat ini memang ada hujan ya. Nanti kita paling perginya pakai jas hujan sih. Oke, dari itu kita langsung ke sini lagi. Di sini ada meja-meja, ada kursi, ada tempat sampah, ada dapat tisu, dapat 2 minum teman-teman. Terus kita langsung ke sini aja, ada hanger juga. Di sini ada 4 hanger dan langsung aja kita ke kamar mandi seperti ini teman-teman. Untuk kamar mandinya ada shower, ada toilet, ada wastafel, ada kaca. Dapat 2 handuk, tapi kami udah ada handuk jadi kami nggak pakai handuknya gitu teman-teman. Nah, kebetulan memang kami sampai di sini itu kemarin malam tuh jam 12 malam kemalaman. Dan untungnya kita udah pesen penginapan via aplikasi, harganya 150.000, udah termasuk pajak teman-teman. Jadi kapan mau ke Makassar bisa nginep di Grand Popular Hotel ini. Oke teman-teman, kita sudah packing, udah siap-siap, kita langsung gaspol untuk perjalanan kita hari ini. Oke, jangan lampu, pintu, kita naik lift teman-teman. Satu. Isi. Selamat tinggal hotel, apa namanya lupa tadi. Grand Populer ya. Oke, kita jalan gerimis-gerimis sedikit nggak apa-apa lah ya. Halo Kota Makassar, selamat pagi. Untuk teman-teman semua juga selamat pagi. Sekarang jam 7.30 waktu Indonesia Tengah teman-teman. Ini HP saya belum update nih yang ini nih. Masih WIB dia. Penampakan pagi hari teman-teman di Kota Makassar. Habis hujan, terus sekarang gerimis dah. Iya gerimis terus ini di sini. Apa hujan katanya hujan mulu. Nah, di sini hujan. Nih kantor Wali Kota Makassar teman-teman. Sulawesi Selatan. Tuh gerimis loh. Tapi saya lihat peta sih kalau udah mengarah ke Pare-Pare sih harusnya udah nggak hujan ya. Jadi ini kita langsung lanjut gas saya teman-teman untuk pagi hari ini. Begini teman-teman untuk penampakannya ada BYD loh. BYD ada Makar Apoteker ya. Ada Sarina. Tuh ada Intisari Sarina. Ini saya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kaos kaki karena hujan teman-teman. Gerimis sih jatuhnya. Cuma ya biar apa ya namanya, biar nggak basah juga males. Pagi cuma hujan-hujan manja begini, nggak usah pakai lah. Basah-basah sedikit mah biasalah ya. Ini apa? Karebosi, lapangan sepak bola kah? Tuh Pasar Sentral, Flyover, Ujam, RSM. Tuh ada yang olahraga loh pagi-pagi loh. Kita pokoknya keliling-keliling dulu lah bentar ya. Nih Karebosi.
Premier Sutra Lagosi. Wah, ini agak lebat sedikit ya. Dihajar aja lah. Males saya pakai jas hujan. Harusnya nggak terlalu lebat sih. Harusnya. Berharapnya sih enggak. Lebat nggak? Enggak kan? Enggak lah harusnya nih. Hujan mulu. Moga besok nggak hujan ya. Cerah gitu. Berharapnya begitu gitu. Kalau cerah kan enak. Ini hujan mulu, sulit ya. Memang lagi musim hujan sih teman-teman. Ada bentor, becak motor. Itu belakangnya tuh, bentor. Bentornya ini ya, tapi duduk depan. Kalau di Medan kan duduk kiri apa kanan gitu kan. Ini duduk depan loh dia. Ya di sini platnya DD semua ini. DD. Pertama kali ini kita nginjak di Makassar teman-teman, Sulawesi Selatan. Pertama kali nih. Belum pernah kita kesini soalnya. Tuh asik banget. Pemerintahan Kota Makassar, Badan Pendapatan Daerah BPD. Kayak gini teman-teman. Pemandangan ya kiri kanan Kota Makassar. Luar biasa cuy. Kalau saya lihat sih apa ya? Tiap kota di Indonesia mau mirip-mirip tau. Mau di Makassar, mau Sumatera, mau di Sulawesi mana, Kalimantan, Jawa, mirip-mirip. Cuma emang Jawa kan pembangunannya lebih gede aja, gitu aja. Nah ini flyovernya teman-teman. Flyover, oh ini jalan tol kali ini. Oh bukan, iya jalan tol kayaknya itu. Oh iya jalan tol. Nah jalan tol di Sulawesi cuma dari ini aja teman-teman. Setahu saya ya. Dari Makassar ke Parepare aja tuh. Nggak tahu. Sisanya kayaknya ada deh. Manado Bitung kayaknya ada deh harusnya. Manado Bitung ada. Makassar Parepare harusnya ada ya, itu jalan tol kayaknya. Bukan jalan layang itu. Tidak mendukung hari ini hujan. Warna abu-abu awannya cuy. Abu-abu coklat. Nggak coklat juga sih. Abu-abu. Ngomong-ngomong teman-teman, saya baru ingat lagi. Kita belum kasih tahu estimasi untuk perjalanan kita hari ini. Jadi hari ini kita perjalanan menuju ke Kota Mamuju teman-teman. Dari sini sih sekitar 9 jam 5 menit. Ya, sekitar 438 km. Ini jauh sih. Kalau 38 km jauh sih. Panjang sih itu, Pak. Kalau 38, tapi ya udahlah. Kita nikmati aja lah untuk perjalanan kita hari ini karena memang kita diburu waktu kan. Panjang sih itu 438, wush. 438 km. Jauh loh itu. Oke teman-teman, jadi itu teman-teman untuk estimasi perjalanan kita. Kita langsung gaspol untuk perjalanan kita hari ini. Wah ramai padat teman-teman pagi hari ini. Tapi kayaknya kita perlu pakai jas hujan deh. Gak bisa nih. Hujan terus ini. Lama-lama basah juga kan. Kalau dibiarkan. Mau nggak mau ini pakai jas hujan paling. Dah. Menepi dulu lah ya. Oke udah pakai jas hujan teman-teman tuh. Udah basah pakai. Aduh. Jadi ini nampaknya hujannya awet teman-teman. Jadi kalau saya nggak pakai jas hujan, dibiarkan, basah kuyuk nanti. Memang awalnya enggak kan, lama-lama basah kuyuk, makanya udahlah lebih aman pakai aja. Ngomong-ngomong teman-teman, kemarin itu jadi kita itu keluar kapal itu jam 12 malam teman-teman, karena padahal harusnya udah bersandar tuh jam-jam setengah 10 loh. Jam setengah 10 udah bersandar, ada mobil terguling teman-teman di bawah gitu. Jadi mau nggak mau ya nunggu dulu sampai jam 12. Ini mau kencing dulu teman-teman, udah nggak tahan.
Pipis. Kita ke pom bensin dulu lah ya. Mau pipis. Pipis. Oke, udah pipis. Terima kasih pom bensin. Sudah boleh kasih saya kencing ke WC. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada 3 mobil truk terguling di dalam kapal itu. Mungkin karena ombaknya gede kali ya, goyang kenceng. Nah, atau ikatan mobilnya nggak kuat apa gimana, terguling teman-teman. Jadi evakuasinya ribet kan. Jadi yang nggak bawa kendaraan pun mau turun susah. Kenapa? Karena pintu darurat pun ditutup. Kenapa ditutup? Karena kalau pintu darurat dibuka, mereka kalau udah sampai bawah udah nggak bisa naik gitu loh. Kenapa? Karena di bawah itu sempit banget teman-teman. Jarak antar mobil truk itu sangat dekat, sangat dekat gitu loh. Terlalu sempit kalau menurut saya, terlalu sempit. Waduh, ngeri banget ya. Sangat sempit teman-teman untuk jarak antar mobil truk itu. Saya aja mau lewat aja harus apa ya, jalannya itu nggak bisa jalan lurus gitu teman-teman, harus jalan menyamping gitu loh. Karena saking sempitnya mobil truk, saya mau ke tempat motor saya aja ribet kan. Nah jadi percuma juga mau turun, nggak bisa gitu loh. Nah jadi ada yang pakai apa namanya, lift. Ada lift teman-teman, ada lift langsung ke lantai bawah ada. Nah itu tapi kan lamanya liftnya cuma 1, ngantri panjang ya kan. Ya udah, akhirnya pada ngantri teman-teman, pada rebutan lift, rebutan buat turun. Tapi yang penumpang aja ya, yang nggak bawa kendaraan. Yang bawa kendaraan ya tetap nunggu gitu kan. Jadi makanya saya kenapa bisa keluarnya itu jam 12 malam ya, karena nunggu gitu loh, nunggu mobil truknya kembali normal. Terus karena saya juga parkir motornya di lantai 2, karena emang buat mobil sama motor itu emang parkirnya di lantai 2 teman-teman ya kan. Nah jadi ya nunggu lantai 1 kelar dulu, baru lantai 2-nya gitu loh, baru lantai 2-nya jalan gitu loh, lantai 2-nya juga turun gitu. Nah itu lama banget teman-teman, beneran dah lama banget, sampai nunggu 2 jam baru bisa keluar gitu loh. Udah males banget saya waktu itu, karena kan mikirnya wah udah nyampe nih, harusnya langsung bisa keluar, biasanya begitu kan. Tapi ini harus tunggu lagi karena mobil truk terguling. Udah itu load keluarnya juga lumayan lama kan. Ya udahlah, akhirnya untungnya bisa keluar kan, aman jadinya, aman sentosa lah pokoknya. Wah, kita yang penting nyampe lah pokoknya teman-teman, nyampe Makassar jam 12 malam. Kita ke Saraba dulu kemarin. Saraba. Nah, Saraba itu tuh kayak jahe, katanya dikasih santan gitu ya, kayak jahe sebenarnya, kayak susu jahe sih sebenarnya jatuhnya, sama aja sih. Ngeri juga sih orang-orang sini ya bawa motor ya. Bawa kendaraan lumayan, wah lubangnya gede-gede lagi. Jadi kemarin makan Saraba sama sukun, udah sukun, ada pisang goreng, mantep lah teman-teman pokoknya untuk makanannya kemarin. Nah untuk di atas kapal teman-teman, buat teman-teman yang mau naik kapal DLU itu dapat makan 4 kali. Jadi misalnya kalau saya kemarin sih berangkatnya siang, karena berangkat siang kan nggak dapat makan siang, dapatnya makan malam. Nah besok harinya dapat 3 kali, pagi siang malam gitu, karena nyampenya emang malam teman-teman. Jadi dapatnya 4 kali. Tapi emang biasanya dapat 4 kali sih mau berangkat pagi. Kalau misalnya berangkat pagi, dapatnya makannya siang malam. Biasanya nyampenya itu 30 jam teman-teman. Jadi kalau siang dapat, sore dapat, besok paginya dapat lagi, siang dapat. Nah tapi nggak dapat makan malam, nggak dapat makan malam, udah nggak dapat. Pokoknya sehari itu, bukan sehari sih, sekali perjalanan itu naik kapal dapat makan 4 kali. Dah gitu aja teman-teman. Dan makanannya enak-enak kok, ada ayam, ada ikan, ada sop, macam-macam. Buahnya juga macam-macam. Hari pertama saya lupa buah apa, ada buah, terus ada puding juga teman-teman, kayak jelly gitu, dikasih kokonat gitu, kokonatnya kotak-kotak. Jadi nyaman lah teman-teman untuk di kapal. Walaupun nggak nyamannya ya goyang-goyang ya, namanya di kapal ya mau gimana ya, nggak bisa kayak di darat. Paling agak mabok dikit lah.
Apalagi kalau misalnya teman-teman nggak biasa naik kapal kan, nggak biasa naik kapal, naik mobil yang mabok kayak saya, ya mabok udah naik kapal gitu kan. Tapi untungnya kan kemarin tidur. Jadi kalau saya ada mabok tuh saya tidur gitu loh teman-teman. Tidur udah itu nonton TV, yang penting kan nonton TV ada acara. Mungkin teman-teman ada yang nanya, "Bang, wih, kayu. Bang, gimana cara pesen tiket DLU kan? Gimana caranya pesen kapal Dharma Lautan Utama kan begitu. Nah caranya tuh tinggal download aplikasi aja Play Store teman-teman. Tapi ini khusus yang Android ya, soalnya yang punya iPhone Apple Store gitu nggak ada. Jadi atau enggak pinjam temennya lah gitu ya. Yang punya HP Android downloadnya di Play Store. Bikin aja DLU Dharma Lautan Utama, udah download aplikasinya, nanti tinggal registrasi teman-teman, login, terus nanti pilih cari jadwal gitu kan, nanti cek jadwalnya, dicentang-centangi dulu penumpang, kendaraan, VIP, kelas-kelasnya. Nah udah itu pilih mau dari mana ke mana. Nah untuk cara tahu cek dari mana ke mana ya teman-teman coba aja searching kira-kira yang paling dekat teman-teman mau pergi, atau dari kota mana teman-teman mau pergi, itu langsung klik aja gitu ya. Nanti dia udah difilter kok. Jadi misalnya kalau Makassar itu hanya pelabuhan Surabaya sama Bau-Bau sama Selayar ya, sama Batu Licin misalnya. Dah, yang sisanya kayak Semarang, yang lain-lain itu nggak ada gitu ya. Jadi udah difilter sama aplikasinya. Udah itu pilih tanggal, baru klik. Ya kan, udah klik nanti keluar tuh jadwalnya tuh tanggal berapa, bisa pesan tiket untuk kendaraan, tiket untuk penumpang juga, ada kelas-kelas kamar, ada juga kelas-kelas ekonomi gitu. Nah dia ada ekonomi duduk, ada ekonomi tidur. Kelasnya itu setahu saya ada kelas 1, 2, 3 sama VIP. Nah itu pun rebutan teman-teman, yang kalau mau dapat VIP itu rebutan. Pokoknya pas sudah muncul langsung beli gitu, jangan ditunggu-tunggu, karena VIP itu dikit banget kamarnya. Kemarin saya naik kapal VIP itu cuma 10 kamar gitu ya, sisanya kelas 1, kelas 2 ya. Kelas 1, kelas 2 pasti lebih kecil daripada VIP gitu teman-teman. Jadi ya kalau mau VIP langsung cek tanggalnya, benar-benar harus dicek inilah rutin gitu, supaya nggak kehabisan tiketnya kalau mau VIP ya. Sampai di sini teman-teman, ini masih panjang juga ya ternyata ya. Apa karena banyak lampu merah ya, jadinya lambat ini jalan ya. Setengah jam loh ini padahal. Maros Pangkep, ambil ke kanan ya. Oke, Maros Pangkep ya. Nah sebelah kiri jalan tol nyata, Bandara Internasional Hasanuddin ya. Jalan Datona. Nah itu masih lurus teman-teman. Kayaknya lewat underpass ini. Iya underpass nih. Tuh. Masih hujan ya ternyata. Masih gerimis teman-teman. Sampai sejuk-sejuk aja sih, enak sih. Gelap coy. Matiin dah. Kelihatan sih langitnya mendung-mendung gimana gitu, awannya tebel. Saya lihat di peta juga kan kelihatan ya, kalau di peta awannya tebel apa enggak. Lumayan tebel teman-teman tuh hari ini, tapi berharap aja besok cerah gitu. Kita kan cuma bisa memprediksi cuaca, mengantisipasi gitu ya, tapi kita nggak bisa mengubah cuaca gitu teman-teman. Paling bisa sih kayak kasih garam katanya, tapi itu pun nggak ngaruh. Jakarta juga ada pernah dikasih garam, masih hujan juga, malah sampai banjir teman-teman. Jadi mau modifikasi cuaca juga kayaknya sulit ya. Namanya cuaca nggak bisa kita atur gitu, suka-suka dia jatuhnya. Tuh ini tebel tahu di depan. Ini tiba-tiba ngerem gitu, pusing dah. Katanya emang di Makassar katanya kendaraan ngeri-ngeri sedap teman-teman bawa ke sini. Tuh Pare-Pare Mamuju tuh masih lurus. Ini kita udah sampai di Maros teman-teman, dan tadi ada penunjuk jalan disuruhnya kalau belok kiri itu ke kereta api Maros. Jadi
kayaknya ada kereta api ya di Sulawesi ya, tapi dari Makassar ke Pare-Pare aja. Nah, lewatnya Maros. Kereta api antar penumpang. Kayaknya bukan KRL teman-teman, tapi lebih ke kereta antar kota. Soalnya tadi ada tandanya. Cuma nggak tahu nih mana ya kereta apinya ya. Nggak kelihatan untuk kereta apinya, stasiunnya sih. Stasiun kereta api. Nah, ini untuk kota Marosnya seperti itu teman-teman. Karena kita baru nyampe jam 12 malam teman-teman, jadinya saya kurang tidur nih. Sama istri juga kurang tidur nih. Jadinya sekarang pagi-pagi udah ngantuk-ngantuk loh, beneran dah. Wah, kacau ini. Udah ngantuk loh, beneran. Karena kurang tidur nih pagi-pagi nih. Apalagi hujan-hujan begini kan. Sepoi-sepoi, dingin. Enaknya makan Indomie kuah ini mah. Makan Indomie kuah ya kan. Sejuk-sejuk ya kan, tadi tidur. Malah kurang tidur teman-teman. Wah, ini jalan lurus doang teman-teman. Ngantuk jadinya. Ini mah mirip jalan dari Jakarta ke Bogor ini. Tapi kalau jalanan dari Jakarta ke Bogor mah jalannya kecil. Ini mah gede, lebar ya kan. Kalau dari Jakarta ke Bogor kecil. Ini enak nih, bagus jalannya teman-teman. Sampai Pare-Pare ini, harusnya 2 jalur sampai Pare-Pare ya. Waduh, kena air tanah cuy. Waduh, ngeri banget cuy, sumpah. Banyak lubang di sini. Takut kena siram. Wah, itu pegunungannya keren ya tuh. Kayak Bukit Sunggokong. Lewatlah. Ah, gak mau aku kena itu air. Wah, keren banget ya itu. Bukit batu gitu. Lewat jembatan kita tahun 2009 teman-teman. Untuk jembatan, tapi nggak ada namanya ini. Nama jembatannya nggak ada. Wah, sungai coy, gede juga sungainya. Wih, keren banget teman-teman, pegunungan di depan tuh. Waduh, kenapa tuh? Hah? Waduh. Hah? Nabrak loh. Waduh. Mobil truk kan mau ke kanan, mau pom bensin, mau ngisi kepanjangan ya kan. Nah, dari arah sana tuh mobil busnya ngebut, langsung nabrak ekornya. Wah, hancur teman-teman tadi kacanya. Waduh, sopirnya nggak apa-apa gak tuh? Sampai macet loh ini tuh. Sampai tutup jalannya cuy. Semoga ya sopirnya nggak apa-apa ya, sama penumpangnya juga nggak apa-apa. Tapi mana itu tadi nabrak besinya loh, langsung ke supirnya tadi. Saya lihat, ribet. Jangan terlalu ngebut-ngebut dah. Ngeri. Selamat datang teman-teman di kota Pangkajene ya. Pangkajene apa Pangkajene? Mungkin teman-teman ada orang yang dari Pangkajene atau Pangkajene. Wis absen dulu dong teman-teman. Orang Sulawesi Utara nih, Sulawesi Utara, Selatan. Bahasa cuy, ini bahasanya benda. Punya ada handuk di sana. Belum beli ini plastik. Nantilah beli plastik. Hujan terus ini bos. Belinya pasti ini aja lah ya. Pasti Mamuju aja kali. Tapi untungnya jalannya juga bagus ya. 2 jalur gini. Jadi aman gitu loh. Ayam geprek Sai. Kayak pernah makan gak sih kita? Enggak ya? Ayam geprek Sai. Bolu rampah. Tuh ada bolu rampah. Atau bolu kasih ini kali ya. Oh, ini semen nih, semen Tonasa. Oh, itu Tugu Senen, semen. Jadi kayak di Padang teman-teman, semen Padang, terus ada semen 3 roda nih. Tadi semen Tobasa, Tugu, Jam Kota, Pangkep nih. Oh, banyak bentor teman-teman, becak motor. Hujan lagi loh. Ini hujan terus nih.
Gimana cara ceritanya nih? Kita hadir dulu nih hujan-hujan. Gila, hujannya tambah lebat, teman-teman. Kacau. Ayo fokus ke depan. Ini udah mendingan nih. Seperti yang tadi hujan angin kenceng. Ini nggak tahu kenceng, masih normal. Nah, apalagi nih? Apalagi nih? Oh, hijau. Lampu merah. Ush. Keluar air semua itu. Bawa tanah kali ya? Potong. Repot nih kalau hujan terus nih. Deras lagi, makin deras lagi. Tuh, sampai ketutup ini padi. Akhirnya teman-teman, hujannya sudah berhenti di sini. Walaupun gerimis-gerimis, tapi tidak selebat yang tadi lah. Parah banget tuh yang tadi. Yang penting kita jalan terus teman-teman. Jangan berhenti. Berhenti malah kita ngestak di sana. Yang penting kan udah pakai jas hujan kan, aman lah harusnya. Wah, itu masih hujan tuh sebelah kiri tuh. Tapi untungnya kita nggak belok ke kiri ya. Masih lurus terus kita ke depan. Harusnya kalau lurus terus ke depan sih harusnya udah nggak hujan ya. Wah, ini jalannya lurus doang teman-teman, kacau ini. Bikin ngantuk. Nah, itu hujan lagi. Hujan terus teman-teman, ini kapan berhentinya ya? Hujan lagi teman-teman. Sekarang hujannya dari kanan tuh. Kelihatan banget awannya dari kanan mau ke kiri. Tapi kita udah sebentar lagi udah mau keluar dari kumpulan-kumpulan awan-awan tebal ini teman-teman tuh. Udah kebuka ini di sebelah sana tuh. Nah, kita menuju ke sana ini. Jadi harusnya nanti sampai Pare-Pare harusnya udah kebuka ya, udah nggak kena hujan lagi. Semoga aja. Saya lihat peta juga begitu sih tadi. Jadi nggak apa-apa, kita mati aja untuk perjalanan kita hari ini teman-teman. Semangat. Walaupun ngantuk dingin. Kayak gitu rasanya. Tapi tahan. Kalau layak. Wah, di sini kering teman-teman. Iya, kita udah mulai melewati awan yang nggak jelas ini nih. Gila, awannya sampai belakang loh. Sampai ke Makassar ini awannya tuh. Nah, ini udah kering loh. Ini nggak hujan di sini. Luar biasa, cuy. Wah, akhirnya udah nggak hujan, cuy. Udah kering. Kanan. Mobil truk tuh. Belakang. Kalau gini mah udah bisa ngebut nih. Udah mulai fresh. Kita keringin dulu dah jas hujannya. Basah banget nih jas hujannya nih. Luar biasa cuy. Bensin masih 2 sih, masih aman lah. Masih 2 baris. Wih, laut teman-teman. Wow, keren ya. Wow, untungnya kita udah keluar nih daerah hujan. Belakang gelap banget. Di sini udah nggak hujan cuy. Aman sentosa. Mantap banget. Jadi kita cari pom bensin dah. Wih, ini rumah-rumah adatnya nih di Sulawesi Selatan cuy. Nah, depan ada pom bensin tuh. Si bensin cuy, si bensin. Nah, penuh. Masih. Pertamina di Jalan Pangkajennya Baru.
Oke. Terima kasih sudah boleh ke WC. Sudah isi bensin juga teman-teman dan sudah buka jas hujan. Isi bensin tadi Pertalite total tadi 40.000. Tuh udah full tank lagi 40.000 teman-teman. Pakai Pertalite 4 liter berarti kita isinya. Oke. Gaspol lagi teman-teman. Belakang gelap banget ya. Ininya awannya. Tuh. Untung depan kita nggak terlalu gelap banget lah, nggak kayak tadi. Ini tadi itu parah banget teman-teman, makanya hujannya lebat banget kan. Nah udah kita langsung gaspol lagi teman-teman. Harusnya 1,5 jam lagi nyampe lah di Parepare ya harusnya. Terus di sini banyak burung walet teman-teman tuh. Dari tadi saya tempat penginapan juga ada suara burung walet teman-teman. Wah basah kuyuk teman-teman pakai jas hujan, tapi ya emang hujannya selebat itu sih, jadi bahasa jadinya. Tuh Parepare Toraja lurus ya kan. Kanan tuh stasiun Tanete Rilau, Depo KA Baru. Nah ini di Kota Baru kayaknya di sini. Harusnya ini Kota Baru ya. Mungkin ada teman-teman yang orang baru, Sulawesi Selatan bos, baru. R-nya double ya, jadi baru gitu. Oke. Dari sini kita langsung gaspol aja teman-teman, sudah nggak hujan lagi. Jadi kalau kita ketemu pantai boleh kali kita lihat pantainya kayak apa. Gas teman-teman. Makin nggak? Nah ini masuk ke pusat Kota Baru teman-teman. R-nya double. Nah depan sebelah kanan nih alun-alun Kota Baru. Nah ini depan lagi bukan ini. Oh ini Basnas Kabupaten Baru. Nah ini nih. Nah ini alun-alunnya nih, alun-alun Kota Baru. Tuh ada museumnya ternyata, tapi sepi banget ya Kota Baru ya ternyata. Tuh jalan lintas teman-teman, lintas barat Sulawesi ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk penampakan di lintas barat bagian Sulawesi, tepatnya di Jalan Poros Palopo Makassar, Jalan Bau Mesepe ya, namanya Jalan Bau Mesepe. Itu sebelah kanan ada padang-padang sawah sama pegunungan batu begitu teman-teman. Banyak ATM BRI juga ya teman-teman di sini, agen BRI. Jadi kalau teman-teman punya ATM BRI terus kan nyari ATM agak susah ya di sini. Jadi kalau ke agen itu bisa juga teman-teman kayak narik duit lah. Tapi dia pakainya ya duit cash ya bener. Berarti jatuhnya mungkin ditransfer kali apa gimana juga saya nggak ngerti lah gimana cara kerjanya. Ditransfer kali. Nah ini pom bensin juga ada lagi nih. Jadi nggak takut kehabisan bensin lah di sini mah. Banyak juga ternyata pom bensin sepanjang jalan ini. Tapi nggak tahu ya ini nyampe Parepare banyak sih, cuma nggak tahu dari Parepare ke Mamuju banyak atau enggak gitu. Makanya kita lihat aja kira-kira ada atau enggak. Jadi ini rutenya ke Parepare, terus ke Mamuju, itu tengah-tengahnya ada lagi tuh namanya lupa, Mejene kalau nggak salah. Saya kurang tahu di Makassar, kayaknya di daerah sini sukunya itu mungkin ada suku Makassar, ya kan? Bugis mungkin. Kayaknya itu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu boleh komen di bawah teman-teman. Untuk etnisnya di sini. Jembatan dibuat Wika teman-teman. Tahun 2009 ini jembatannya. Parepare Toraja, Takalasi, putar balik kalau mau ke stasiun Takalasi namanya. Parepare Toraja masih lurus, jalan poros. Wih, keren banget pegunungannya. Ini saya belum pakai sarung tangan teman-teman, ntar aja ya. Soalnya nggak terlalu panas banget sih, walaupun teman-teman mungkin lihatnya panas ya, tapi ini dingin loh.
Nggak dingin-dingin banget sih, tapi nggak terlalu panas banget gitu. Jadi ya udahlah, nanti aja lah ya. Tuh kota Parepare, kanan tuh teman-teman pegunungan, asik banget. Beneran dah, tuh. Cakep banget cuy tuh. Ih. Cakep banget teman-teman, beneran. Kalau saya lihat jalannya di daerah mirip ya, mirip Kalimantan, iya mirip Sumatera. Mirip Pantura loh, bagi dua jalur begini kan, mirip banget sama Pantura. Tapi ke Pantura kan emang dia jalannya lurus doang gitu teman-teman, jarang banget ada yang belok, jarang banget. Terus nggak ada, dikit banget lihat pegunungan, ya kan, bukit-bukit batu gitu, jarang banget di apa namanya, di Jawa. Wah. Begini dah jalannya, bergelombang cuy. Nah, begini teman-teman penampakan rumah-rumah warga di Sulawesi Selatan nih. Mahal juga ya teman-teman. Nih istri saya lagi cari lauk, makanan buat nanti siang. Katanya ayam satu paha gitu ya, sama nasi 60.000. Mahal banget. Di Parepare katanya emang sama hal itu ya. Saya nggak tahu lagi. Berarti kalau Padang mahal dong di sini. Waduh, kacau ini. Wih, bagus banget teman-teman. Gugusan pegunungannya di depan tuh. Wush. Apalagi ada awannya begitu kan. Makin cantik aja pemandangannya. Wah, ini jembatan lagi tahun 2009. Banyak jembatan di sini ya. Banyak juga teman-teman jembatan kayak Kalimantan nih. Banyak jembatan cuy. Kalimantan jembatannya kecil-kecil. Ini gede-gede nih jembatannya. Selamat datang teman-teman di kota Parepare. Kota ini lahir pemimpin bangsa Presiden Republik ketiga. Oh, B.J. Habibie ya. Ya, Pak B.J. Habibie lahirnya di Parepare. Mungkin teman-teman ada yang dari Parepare. Welcome to Parepare teman-teman. Pertama kali ini kita nginjakin kaki di kota Parepare. Langsung aja kita cari makan siang kali ya. Kota cinta Habibie dan Ainun Parepare. Tuh foto tuh, bagus. Wih, Parepare bos. Ini mau naik gunung nih orang nih. Sudah kanan cuy. Parepare bos. Ya beginilah teman-teman penampakan kota Parepare nih. Tapi ini di Jalan Jenderal Sudirman ya. Nih DPRD kota Parepare. Sebelah kanan nih DPRD-nya. Kita nggak masuk ke pusat kotanya sih. Nanti aja dah. Tuh, ini apa ya? Kantor wali kota ya Parepare. Wah, asik banget ini Parepare cuy. Langsung belok aja dia bos. Nggak lihat dulu dia ada orang bah. Oh, yang ngeplek noh. Hah? Yang ngeplek aja ya. Makan.